Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Lala Nurtulala, di mata kuliah Sistem Komunikasi Bergerak atau Siskomber. Materi yang keempat kali ini adalah secara online membahas tentang konsep sistem komunikasi seluler atau sistem komunikasi bergerak. Definisi sistem komunikasi seluler adalah sistem komunikasi yang memberikan layanan jasa telekomunikasi bagi pelanggan bergerak, di mana daerah layanannya dibagi-bagi menjadi daerah yang kecil-kecil yang disebut sel. Kemudian sifat komunikasi seluler adalah pelanggan mampu bergerak secara bebas di dalam area layanan sambil berkomunikasi tanpa terjadi pemutusan hubungan. Kemudian sel adalah area cakupan atau coverage area dari BTS. Ukuran sel mulai dari makrosel adalah lebih besar dari 5 km, kemudian mikrosel mempunyai ukuran 3 sampai lebih kecil dari 5 km, kemudian pikosel adalah lebih kecil dari 1 km. Kemudian konsep sel adalah mempunyai sel ideal adalah berbentuk lingkaran. Kemudian sel pemodelan sel adalah berbentuk heksagonal atau segi 6. Kemudian sel real adalah berbentuk seperti ini, artinya tidak beraturan. Kemudian area yang di cover oleh BTS, makrosel adalah mempunyai coverage area yang lebih besar. Kemudian mikrosel dia lebih kecil ya. Kemudian pikosel umumnya dia bersifat indoor atau BTS di dalam gedung. Kemudian konsep seluler tadi berarti seluler berarti membagi daerah layanan yang luas menjadi sel-sel tertentu. Bentuk sel ideal adalah lingkaran ya seperti ini. Tetapi berbentuk lingkaran dia mempunyai sifat atau mempunyai kelemahan karena dia mempunyai sifat tumpang tindih atau overlapping. Kemudian digunakan sel yang berbentuk heksagonal sebagai sel efektif. Ya, artinya pemodelan ini adalah dibuat atau penggambaran sebagai layout dari sistem komunikasi seluler ya, di mana BTS ditempatkan di tengah-tengah selnya ya. Ini adalah coverage area. Kemudian secara realnya biasanya bentuknya tidak beraturan seperti ini ya. Secara real, secara kenyataannya biasanya bentuknya seperti ini. Kemudian arsitektur jaringan GSM digambarkan sebagai berbentuk atau digambar penggambaran arsitekturnya seperti ini ya. Dimulai dari MS. MS adalah mobile station yang terhubung dengan BTS. BTS adalah base dan server station. Kemudian beberapa BTS terhubung dengan BSC atau base station controller. Kemudian terhubung dengan MSC. MSC adalah mobile switching center. Kemudian MSC ini terhubung melalui gateway MSC terhubung dengan PSTN atau dengan komunikasi lain, yaitu PSTN, Public Switching Telephone Network, atau terhubung dengan telepon publik. Kemudian dengan MSC lain atau PLMN, Public LAN Mobile Network. Kemudian dengan ISDN, Integrated Service Data Network. Itu adalah sistem komunikasi yang terintegrasi. Kemudian di dalam MS terdapat EIR, AUC, HLR, dan VLR. Merupakan database dari komunikasi seluler.
MSC merupakan perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan komunikasi. MS merupakan. Kemudian MS terdiri dari Mobile Equipment atau ME dan Subscriber Identity Module atau SIM card. Kemudian ME merupakan terminal transmisi radio yang dilengkapi dengan IMEI, ya, IMEI International Mobile Equipment Identity, yaitu kode dari perangkat sistem atau perangkat handphone. Ya, kemudian sedangkan SIM card berisi nomor identitas pelanggan untuk masuk ke jaringan operator GSM. Kemudian BTS merupakan perangkat pemancar dan penerima yang menangani akses radio dan berinteraksi langsung dengan MS. Jadi yang menangkap sinyal MS yang pertama adalah BTS. Ya, kemudian BTS dikontrol oleh BSC. Ini BSC adalah interface antara BTS dengan MSC. BSC juga mengendalikan beberapa BTS atau mengontrol beberapa BTS, serta mengatur trafik yang datang dan pergi dari BSC menuju MSC atau BTS. Kemudian MSC bertugas mengatur komunikasi antara pelanggan dan user jaringan terkomunikasi lainnya. Atau MSC bertugas mengatur komunikasi antara MSC dengan MSC yang lain. Jadi MSC ini adalah sebagai operator dari komunikasi, operator dari sistem komunikasi seluler, ya, yang terdiri dari tadi home location register, visitor location register, kemudian authentication center, dan equipment identity register. Jadi selain merupakan di sini MSC ini adalah merupakan database dari sistem komunikasi seluler. Mulai pentarifan, mulai hubungan dari operator yang satu ke operator yang lain adalah di MSC. Kemudian ini adalah gambar dari beberapa BTS, ya. Ini BTS dengan menara yang tinggi. Ya. Kemudian di kota-kota besar BTS ini sudah jarang ditemukan karena biasanya BTS dibuat dalam bentuk seperti ini. Jadi disebut BTS kamuflase, artinya disamarkan seperti bukan sebuah menara BTS, bisa berbentuk seperti ini atau berbentuk seperti ini. Jadi ini HLR, VLR merupakan database dari sebuah operator komunikasi seluler. Kemudian yang mendasari perkembangan sistem komunikasi seluler adalah karena keterbatasan spektrum frekuensi. Kemudian untuk mengefisiensikan penggunaan dari spektrum frekuensi tersebut, maka digunakanlah istilah frekuensi reuse, kemudian konsep handoff, kemudian cell splitting atau pemecahan sel. Frekuensi yang digunakan di Syscomber adalah pada band frekuensi 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz dengan bandwidth atau lebar frekuensi masing-masing operator berada di berbeda masing-masing sebesar 25 MHz. Contoh penggunaan frekuensi komunikasi seluler yaitu pada frekuensi 900 MHz. Pita frekuensi ini digunakan untuk layanan GSM 2G. Operator yang terdapat pada frekuensi ini ada 3 operator. Masing-masing operator memiliki bandwidth atau lebar peta frekuensi yang berbeda. Misalkan Indosat mempunyai 10 MHz bandwidth atau lebar pita 10 MHz. Telkomsel dan XL sama-sama mempunyai bandwidth 7,5 MHz. Maka lebar pita secara keseluruhan adalah
sebesar 25 MHz. Ya, misalkan di sini Indosat mulai dari 890 MHz sampai 900 MHz untuk uplink. Kemudian Telkomsel 900 MHz sampai 907,5 MHz. Kemudian XL adalah 907,5 MHz sampai 915 MHz. Kemudian untuk downlink Indosat 935 sampai 945 MHz. Kemudian Telkomsel 945 sampai 962,5 MHz. Kemudian XL 952,5 MHz sampai 960 MHz. Kemudian yang mendasari tadi konsep seluler adalah yang pertama frekuensi reduce, yaitu pengulangan frekuensi yang sama atau yang telah digunakan di sel yang lainnya dengan jarak antar sel tertentu bisa digunakan kembali di sel berikutnya. Kemudian cell splitting, yaitu pembagian sel induk menjadi beberapa sel lain yang lebih kecil untuk menangani masalah semakin banyaknya pengguna dan ramainya traffic dalam satu wilayah atau satu cakupan coverage area. Kemudian handover, yaitu proses perpindahan tangan, yaitu perubahan posisi MS dari satu sel ke sel yang lainnya atau dari satu BTS ke BTS yang lainnya tanpa terjadinya pemutusan hubungan. Yaitu ini contoh frekuensi reuse, yaitu pengulangan atau menggunakan kembali frekuensi yang sama pada area yang berbeda di luar jangkauan interferensinya. Jadi misalkan frekuensi yang satu atau frekuensi yang kedua bisa digunakan kembali di BTS yang lainnya, ya, dengan klaster yang berbeda. Ini juga contoh dari frekuensi reuse. Ini dalam satu klaster terdapat 7 sel, ya, dari dalam satu klaster terdapat 7 BTS. Maka maka frekuensi di sel yang satu bisa digunakan kembali. Ya, begitu juga selanjutnya. Frekuensi di sel yang kedua bisa digunakan kembali di klaster berikutnya. Kemudian cell splitting atau pemecahan sel fungsinya adalah untuk jika di daerah large cell for rural area, jadi artinya BTS dengan coverage area yang luas bisa digunakan di pelanggan yang tidak terlalu padat, ya. Contohnya di pedesaan, gitu kan, dia tidak maka satu BTS bisa mengcover wilayah yang besar, gitu ya, dengan jumlah user yang sedikit. Kemudian di small cell for urban area, yaitu ini di daerah perkotaan, ya, satu sel yang besar bisa dipecah-pecah lagi menjadi sel-sel yang kecil sehingga bisa mengcover user yang besar atau yang banyak, ya. Jadi lebih jelas ini dengan sel-sel yang besar ini, ya, ini sebelum di splitting bisa di-split atau dipecah-pecah menjadi bentuk-bentuk sel yang kecil-kecil sehingga bisa mengcover user yang padat atau user dengan traffic yang banyak. Kemudian handoff atau handover adalah perpindahan user dari BTS yang satu ke BTS yang lainnya tanpa si user tadi merasakan perpindahan tersebut, ya, sehingga
tidak terjadi pemutusan hubungan. Ketiga parameter dasar tadi adalah sebagai konsep dari telepon seluler yang membedakan dengan telepon biasa. Kemudian formasi klaster. Klaster adalah kumpulan dari sel di mana sel-sel dalam satu klaster tidak boleh menggunakan frekuensi yang sama dan sel yang berbeda yang berada di klaster yang lain bisa menggunakan kembali frekuensi tersebut. Artinya ini yang disebut frekuensi reuse. Klaster disimbolkan dengan K. Jadi kalau ini satu klaster mempunyai 7 sel, ya 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 3 klaster dengan masing-masing klaster mempunyai 7 sel. Ini juga frekuensi reuse. Jadi ada K3 terdapat 3 sel dalam satu klaster. K4 terdapat 4 sel dalam satu klaster. Kemudian model jaringan seluler dengan penggunaan frekuensi reuse. Ya. Ini adalah jarak pengurangan frekuensi reuse disimbolkan dengan D. Kemudian jarak jari-jari frekuensi reuse disimbolkan dengan R. Jadi area yang dilayani oleh sebuah BTS dibagi menjadi sel. Sel ini biasanya digunakan tadi dalam bentuk segi 6 atau heksagonal. Dengan BTS terdapat tepat di tengah dari setiap sel. Kemudian dua sel yang saling bersebelahan tidak boleh menggunakan frekuensi yang sama karena dapat menyebabkan co-channel interferensi. Hanya pada jarak frekuensi reuse atau jarak D yang diperbolehkan. Frekuensi yang sama boleh digunakan. Ketika merancang sistem komunikasi seluler, jaringan atau frekuensi reuse, pengulangan frekuensi ini harus diperhitungkan benar-benar agar besar cross-channel interferensi tidak mengganggu kualitas percakapan. Kemudian handover tadi, pengguna yang sedang melakukan percakapan secara mobile tidak akan merasakan perpindahan sel dari satu sel ke sel yang lainnya, ya, karena tidak terjadi pemutusan hubungan. Kemudian rumus yang digunakan untuk menentukan frekuensi reuse adalah D sama dengan R kali akar 3 dikali K. D adalah jarak pengulangan. Kemudian R adalah jari-jari terjauh dari sel heksagonal, yaitu jarak terjauh dari pusat sel ke ujung sel. Kemudian besarnya D sama dengan akar I kuadrat ditambah C kuadrat ditambah IJ. Kemudian D per R adalah sama dengan Q atau co-channel interferensi sama dengan akar 3 sama dengan akar 3 kali K. Kemudian kaidah penentuan nomor sel, ya. Kaidah penentuan nomor sel ini adalah untuk menentukan jarak antara frekuensi reuse atau pengulangan frekuensi yang digunakan, ya. Ini adalah disimbol I adalah arah pergerakan awal, J sama dengan arah awal diputar 60 derajat, kemudian K sama dengan jumlah klaster. Ya. Jadi jika I sel itu kan dari sel referensi sepanjang rantai heksagonal, kemudian garis lurus yang menghubungkan dua pusat sel, ya. Jadi I, ya, lalu berputar 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi I, ya, menghubungkan dua pusat sel, kemudian ditarik, ya, kemudian melalui sepanjang J sel,
ke sini, gitu kan? Ya, diputar 60 derajat berlawanan arah jarum jam, kemudian ini ditarik sepanjang J, maka pada posisi akhir ini adalah sebagai pengulangan letak frekuensi riusnya. Kemudian pemisalan nilai I adalah mulai dari 0 sampai 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu juga J, 0, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan jumlah klaster, maka digunakan rumus ini, ya. Jadi misalkan dari segitiga ini, ya, dari penggambaran dari segitiga ini, maka Z adalah resultan dari I dan J. Ya, maka Z kuadrat sama dengan I kuadrat ditambah J kuadrat minus 2 kali IJ kosinus 120 derajat. Ini dari segitiga ini, ya. Kemudian Z sama dengan I kuadrat ditambah C kuadrat, kemudian minus I dengan minus 0, dari kosinus 120 derajat, menghasilkan positif 2I kali J kali 0,5. Sehingga Z kuadrat sama dengan I kuadrat ditambah J kuadrat ditambah IJ. Sehingga Z kuadrat sebanding dengan K. Ya, K adalah ukuran klaster. Sehingga menghasilkan I kuadrat tambah J kuadrat ditambah IJ. Misalkan untuk I sama dengan 1 dan J sama dengan 1, menghasilkan K sama dengan 3, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 kali 1 1 tambah 1 tambah 1 sehingga menghasilkan 3. Kemudian I sama dengan 1, J sama dengan 2, menghasilkan K sama dengan 7. I sama dengan 0 dan J sama dengan 2, menghasilkan K sama dengan 4. Begitu juga I sama dengan 2 dan J sama dengan 0, menghasilkan K sama dengan 4. Maka nilai frekuensi rius dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini adalah berbagai nilai klaster atau N, jadi klaster bisa juga disimpulkan dengan N, yang mungkin terjadi jika I sama dengan 1, J sama dengan 0, menghasilkan klasternya sama dengan 1, sehingga co-channel interferensi sama dengan 1,73. Ya, dan dengan nilai-nilai yang bervariasi digambarkan dari menjadi tabel berikut ini. Jadi ini adalah berbagai nilai klaster yang mungkin terjadi. Kemudian tadi yang melatar belakangi frekuensi rius, ya, sudah disampaikan, ya, karena adanya keterbatasan alokasi frekuensi. Kemudian keterbatasan coverage area dari sel, ya. Kemudian untuk menaikkan jumlah kanal. Kemudian untuk membentuk klaster yang berisi beberapa sel. Kemudian terjadinya co-channel interferensi. Kemudian tadi handover dan cell splitting. Kemudian handover adalah jadi proses pemutusan suatu koneksi yang lama dan menggantikan dengan koneksi yang baru, di mana pengguna tadi tidak merasakan sedang berpindah dari satu BTS ke BTS yang lainnya. Ya, maka perpindahan tersebut disebut handover. Nah, ini penggambaran dari proses handover. Maka handover tadi ada soft handover, kemudian softer handover, kemudian intersystem handover, kemudian interfrekuensi handover. Demikian materi online kita kali ini. Ya, untuk selanjutnya kita bertemu dengan materi-materi yang lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.